Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Prakerja. Saya akan mengerjakan tugas IBD, tugas bidang anatomi dan posisi tubuh manusia. Yang pertama adalah bidang anatomi tubuh manusia. Adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia itu sendiri. Bidang anatomi, manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Bidang anatomi adalah bidang yang menempuh tubuh dalam posisi anatomi. Kemudian ada contoh kedua, bidang median adalah bidang yang membagi tepat tubuh dijadikan bidang kanan dan kiri, dua bagian ya. Kemudian bidang sagital adalah bidang yang membagi tubuh dijadikan dua bidang dari titik tertentu atau tidak tepat dua bagian. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang bidang anatomi. Posisi dari bidang anatomi yang pertama adalah posisinya berdiri tegak lurus, pandangan menghadap lurus ke depan, kemudian tangannya lurus dengan telapak tangan menghadap ke kemudian. Setelah itu tunggaknya bersejajar, berdiri tegak lurus. Kemudian ada posisi bidang anatomi terlentang berbaring, yaitu dengan berbaring tapi dengan cara tegak lurus, sama seperti yang berdiri menghadap ke pandangan ke depan, kemudian telapak tangan menghadap ke depan. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh yang kedua, yaitu bidang median. Bidang median adalah bidang yang membagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Kanan disebut juga dengan dexter, kemudian kiri atau bagian kiri disebut juga dengan sinister. Bagian kanan dexter, kemudian bagian kiri sinister. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh yang ketiga, yaitu bidang sagital. Bidang sagital adalah bidang yang membagi menjadi dua titik tapi tidak menjadi dua bagian. Secara jelas atau biar paham adalah tidak membagi menjadi dua titik itu tidak menjadi dua kanan kiri, tetapi bisa juga menjadi atas bawah atau menjadi depan belakang. Selanjutnya saya akan membahas juga tentang posisi tubuh pada manusia. Yang pertama itu posisi tubuh pada manusia berdiri tegak dengan pandangan ke depan, kemudian tangannya lurus, telapak tangan menghadap ke depan, kemudian tunggaknya itu bersejajar atau berdampingan. Penjelasan tentang posisi anatomi pada tubuh manusia adalah ketika seorang menghadap ke depan dengan kepala tegak lurus, kedua tangan berada di samping dengan ibu jari berada di samping atau di luar. Istilah-istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi. Saya akan memberikan gambar atau memberikan gambaran tentang istilah-istilah atau tempat istilah itu berada. Biar apa? Biar cepat paham atau biar mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah anterior bagian depan, kemudian ada medial bagian tengah, superior bagian atas, kemudian dexter bagian kanan, ventral bagian depan, kemudian interna bagian dalam, kemudian proksimal bagian pangkal. Yang kedua adalah sentra, pusat, seperti kayak kita sehari-hari kita ucapkan, atau sentra buku menjadi pusat buku, ya begitu. Untuk pahamnya lebih paham, sentra itu adalah pusat. Kemudian parietal adalah lapisan luar, superficial adalah dangkal, horizontal datar, kemudian transversal postingan melintang, atau yang lebih pahamnya itu melintang. Kemudian posterior belakang. Selanjutnya ada lateral samping.
kemudian adalah inferior bawah, sinister atau sinister atau sinistra itu adalah bagian kiri, kemudian dorsal bagian belakang, distal bagian ujung, eksterna bagian luar, kemudian ada visceral lapisan dalam, forundal dalam, kemudian vertikal bidang tegak, kemudian ada longitudinal potongan memanjang. Itu adalah penjelasan saya dari bidang anatomi, kemudian ada posisi anatomi manusia. Kesimpulan dari bidang anatomi dan posisi anatomi itu adalah yang pertama itu bidang anatomi dengan berdiri tegak lurus menghadap ke depan, pandangan ke depan lurus ke depan. Kemudian yang kedua ada bidang median dengan dibagi kanan kiri. Yang ketiga bidang sagital dibagi menjadi dua tapi tidak harus kanan kiri, bisa depan belakang atau atas bawah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bidang anatomi, kemudian ada posisi tubuh pada manusia, dan juga saya sudah menjelaskan kesimpulannya dari pertama sampai akhir. Mungkin kalau ada yang belum paham itu bisa juga dilihat dari gambarnya, karena seperti tadi itu ya ada nomor yang terlewat, tapi gambarnya insya Allah itu sama semua, sama dengan materi yang saya sampaikan, cuma nomornya saja yang berbeda. Jadi saya mohon maaf sekali apabila ada nomor yang berbeda yang membuat bingung, tapi insya Allah itu gambarnya tetap sama yang saya jelaskan. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat dan juga bisa untuk dipahami. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang anatomi. Kemudian saya memohon maaf apabila ada yang keliru atau ada yang salah. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Semangat selalu.